Pertama, kemunculan Miles Morales. Jika kamu perhatikan, trailer ini mungkin diam-diam memberikan petunjuk terbesar tentang kedatangan Miles Morales ke MCU. Di salah satu adegan terlihat potongan berita yang membahas seorang remaja Latino berbakat dalam parkour yang ditempel di papan milik Ned. Detail kecil ini menarik karena Ned tampaknya sedang berusaha mengungkap siapa sosok di balik topeng Spider-Man, bahkan terlihat mengajak MJ untuk ikut menyelidikinya. Yang membuat petunjuk ini terasa penting adalah karena pondasinya sudah ditanam MCU sejak lama. Dalam Spider-Man Homecoming, Aaron Davis yang diperankan Donald Glover sempat menyebut kalau dia memiliki seorang keponakan di lingkungan tersebut. Bahkan dalam adegan yang dihapus, keponakan itu disebut langsung sebagai Miles. Karena itu, jika trailer baru memperlihatkan seorang anak yang mirip Miles memperhatikan Peter lalu muncul lagi di dekat Spider-Man, kemungkinan besar itu bukan kebetulan. Bisa jadi dia sedang diawasi, dikendalikan, atau terseret ke dalam kekacauan yang berhubungan dengan karakter misterius Sadie Sink. Jika teori Jean Grey benar, MCU mungkin sedang memberitahu kalau Miles sudah berada di sekitar Peter selama ini, belum sebagai Spider-Man tapi sudah menjadi bagian dari dunianya. Armor Scorpion. Setelah hampir lebih dari 10 tahun menunggu, akhirnya Scorpion tampak siap mendapatkan pertarungan besarnya melawan Peter Parker. Trailer ini memperlihatkan Matt Gargan memakai armor yang selama ini dinantikan banyak orang. Gargan pertama kali muncul di Homecoming saat transaksi ilegal di Staten Island yang berakhir dengan penangkapannya setelah campur tangan Spider-Man. Insiden itu juga meninggalkan bekas luka besar di wajahnya. Kemudian pada adegan post-credit, Gargan menemui Adrian Toomes di penjara dan bertanya apakah dia mengetahui identitas asli Spider-Man. Pada saat yang sama, kamera dengan sengaja menyorot atau kalajengking di lehernya sebagai petunjuk kalau dia memang dipersiapkan menjadi Scorpion. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah dari mana armor tersebut berasal? Di MCU, villain jalanan biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi secanggih itu. Vulture dan Shocker memperoleh perlengkapan mereka dari teknologi Chitauri yang tersisa setelah Battle of New York. Karena itu, armor Scorpion bisa saja berasal dari sumber yang sama dan beredar di pasar gelap. Namun ada kemungkinan lain yang tidak kalah menarik. Armor tersebut mungkin berasal dari teknologi yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan markas Avengers setelah Endgame. Serial Hawkeye pernah menunjukkan kalau berbagai benda berbahaya dari pertempuran tersebut berakhir di pelelangan bawah tanah. Dan jika Scorpion mendapatkan armornya dari jalur itu, maka Peter tidak hanya melawan musuh lama, tapi juga menghadapi dampak dari berbagai bencana besar Avengers yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Lanjut, Punisher dan karakter Sadie Sink. Salah satu adegan yang paling mengerikan dalam trailer adalah gelombang mental besar yang terjadi di area yang tampak seperti Riker Island. Jika kamu melihat lebih dekat, peristiwa ini tidak terlihat seperti ledakan biasa. Efeknya lebih mirip sebuah perintah. Orang-orang tiba-tiba membeku seolah tubuh mereka berhenti bergerak sementara pikiran mereka masih terjebak di dalam. Hal ini membuat karakter yang diperankan Sadie Sink terlihat jauh lebih berbahaya. Dia tampaknya tidak hanya menyerang orang tapi mengambil alih kendali mereka. Namun ada satu hal yang berbeda. Ketika semua orang membeku, Peter justru tetap sadar. Dia masih bisa berdiri dan menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Kemungkinan besar Spider-Sense miliknya mampu mendeteksi serangan tersebut sebelum efeknya bekerja sepenuhnya. Saat orang lain kehilangan kendali atas tubuh mereka, Peter tetap terjaga. Lalu ada Punisher. Jika adegan itu kamu putar ulang, Frank Castle tampak bergerak berbeda dibandingkan orang lain. Ketika kerumunan terdampak gelombang tersebut, Frank justru terlihat tetap maju. Hal ini bisa berarti dia kebal terhadap efek serangan tersebut. Namun ada kemungkinan lain yang lebih mengejutkan, yaitu dia memiliki hubungan dengan karakter Sadie Sink. Situasinya menjadi semakin rumit karena dalam trailer, Spider-Man justru meminta bantuan Punisher untuk melindungi MJ. Di sisi lain, karakter Sadie Sink mengendalikan seorang warga sipil untuk menyampaikan ancaman kepada MJ. Jika kedua hal ini saling terhubung, maka konflik yang terjadi mungkin jauh lebih kompleks daripada yang bisa kita lihat. Lanjut ke teknologi baru Spider-Man. Trailer juga memperlihatkan bagaimana Peter mulai beradaptasi setelah kehilangan semua hal dalam hidupnya. Setelah secara tidak sengaja menerobos sebuah acara yang tampaknya seperti pesta pernikahan, Peter berlari keluar dan tiba-tiba terlihat mengikuti sebuah jejak tertentu. Seolah dia mampu melacak perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Detail ini penting karena kostum Spider-Man sekarang tidak lagi memakai teknologi Tony yang sangat canggih seperti sebelumnya. Di akhir No Way Home, Peter terlihat membuat kostumnya sendiri. Karena itu ada kemungkinan dia menciptakan sistem pelacakan baru yang ditanam langsung ke dalam kostumnya. Sistem tersebut mungkin mampu mendeteksi pergerakan energi, pola perpindahan kesadaran, atau bahkan proses penguasaan tubuh dari satu orang ke orang lain. Jika karakter Sadie Sink memang dapat berpindah melalui korbannya, teknologi ini mungkin menjadi satu-satu cara bagi Peter untuk mengejarnya. Bisa saja dia berpindah dari kerumunan ke orang lain lalu ke pilot helikopter dan melarikan diri. Apapun jawabannya, trailer menunjukkan kalau Peter kini mulai mengandalkan teknologi buatannya sendiri. MJ masih mengingat Spider-Man. Salah satu bagian paling emosional dalam trailer terjadi saat karakter Sadie Sink mengancam MJ. Ancaman itu langsung membuat Peter panik. Meskipun seluruh dunia telah melupakan Peter Parker, Peter tidak pernah melupakan MJ. Yang menarik adalah reaksi MJ. Jika dia benar-benar melupakan Peter, mengapa dia masih terlihat mempercayai Spider-Man? Jawabannya sederhana.
Dia melupakan Peter Parker tapi tidak melupakan Spider-Man. Setelah mantra Dr. Strange dalam No Way Home, ingatan tentang Peter Parker terhapus. Namun dunia tetap mengetahui keberadaan Spider-Man. Karena itu MJ mungkin masih mengingat sosok pahlawan bertopeng yang pernah menyelamatkannya. Dia mungkin masih mengingat Spider-Man berayun di atas kota New York, bertarung di patung Liberty dan selalu muncul ketika keadaan terasa mustahil. Itulah sebabnya nalurinya masih mempercayai Spider-Man, bukan karena dia mengingat Peter tapi karena sebagian dari dirinya masih mengingat pahlawan yang selalu melindunginya. Dan itulah yang membuat adegan ini terasa menyakitkan. Peter harus kembali menyelamatkan orang yang ia cintai, tapi kali ini dia harus mendapatkan kepercayaannya lagi dari balik topeng. Kesalahan Peter. Ada satu detail yang mungkin menjelaskan banyak hal mengenai mutasi Peter. Di apartemennya terlihat sebuah ruang atau alat pemindai yang sangat mirip dengan perangkat yang muncul pada trailer sebelumnya. Perangkat ini bisa saja milik Bruce Banner atau bahkan milik Peter sendiri. Jika alat tersebut memang milik Peter, maka ada kemungkinan besar mutasi yang sedang ia alami sebagian disebabkan oleh tindakannya sendiri. Trailer mengisyaratkan kalau Peter sedang menghadapi evolusi biologis yang semakin sulit dikendalikan. Karena itulah dia mungkin meminta bantuan Bruce Banner bukan sebagai mentor, tapi sebagai seseorang yang memahami bagaimana rasanya ketika tubuhmu sendiri menjadi ancaman. Masalahnya, eksperimen itu mungkin tidak memperbaiki keadaan, justru bisa saja memperparah mutasi yang terjadi. Hal ini sangat sesuai dengan pola Peter selama ini. Dalam No Way Home, dia hanya ingin orang-orang melupakan identitasnya. Namun karena terus mengubah mantra Dr. Strange, dia malah membuka multiverse. Jika kali ini Peter kembali mencoba memperbaiki dirinya sendiri dan justru memperburuk semuanya, maka itu bukan sekedar kejutan cerita. Ini adalah kelemahan karakter yang terus berulang. Peter selalu bersedia mengambil resiko sendiri demi menyelesaikan masalah. Lanjut ke Mutant Collar dan Savage Hulk. Trailer juga memberikan tampilan yang lebih jelas pada alat penahan Hulk milik Bruce Banner. Selama ini Bruce Banner mengklaim kalau dia telah menyatukan kecerdasan Banner dan kekuatan Hulk. Namun trailer ini memberikan kesan yang berbeda. Bagaimana jika Bruce sebenarnya tidak pernah benar-benar menyatu dengan Hulk? Bagaimana jika dia hanya menemukan cara untuk menekannya? Teori ini dapat menjelaskan kemunculan kembali Savage Hulk. Jika alat tersebut berfungsi menahan radiasi gamma dan indikator hijaunya menunjukkan tekanan yang terus meningkat, maka Bruce bukanlah orang yang sudah sembuh, dia hanyalah bom waktu yang sedang dikendalikan. Trailer bahkan mengisyaratkan kalau karakter Sedising mampu mempengaruhi pikiran Bruce dan memunculkan kembali Savage Hulk. Hal ini membuat Bruce menjadi cerminan sempurna bagi Peter. Keduanya sedang berjuang melawan perubahan dalam diri mereka yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi teknologi tersebut di masa depan. Dalam She-Hulk, teknologi serupa pernah digunakan pada Abomination, dan dalam dunia X-Men, alat penekan kekuatan mutan juga merupakan elemen yang sangat penting. Jika teknologi Bruce benar-benar berhasil, MCU mungkin sedang memperkenalkan cikal bakal teknologi pengendali mutan. Dan jika ini benar, alat tersebut tidak hanya berbahaya bagi Hulk, tapi juga bisa menjadi dasar bagi ancaman yang jauh lebih besar di masa depan. Terakhir, Empire State University. Perhatikan pakaian yang dikenakan Peter. Dia terlihat memakai sweater Empire State University. Bagi banyak orang mungkin ini hanya nama kampus biasa, tapi bagi dunia Spider-Man, nama ini memiliki arti yang sangat besar. Dalam komik, Empire State University adalah tempat kehidupan Peter menjadi jauh lebih rumit. Disinilah dia berubah menjadi dari siswa SMA berkekuatan super menjadi mahasiswa yang harus menghadapi kuliah, masalah keuangan, rasa bersalah, identitas rahasia, dan musuh yang terus berdatangan. Situasi ini sangat cocok dengan kondisi Peter setelah No Way Home. Dia tidak lagi memiliki dukungan Tony, tidak lagi memiliki Avengers, dan tidak lagi memiliki teman-teman yang mengingat dirinya. Karena itu, ESU bisa menjadi usahanya untuk membangun kembali kehidupan normal. Namun kampus ini juga memiliki sejarah panjang. ESU pernah terhubung dengan tokoh-tokoh besar seperti Richard, Dr. Doom, dan Johnny Storm. Karena itu, kemunculan sweater tersebut mungkin bukan sekedar referensi kampus, bisa jadi MCU sedang menempatkan Peter lebih dekat ke dunia sains, mutasi, dan berbagai masalah besar yang akan datang. Karena bagi Peter, sekolah tidak pernah benar-benar hanya soal sekolah. Biasanya, di sanalah awal dari bencana besar berikutnya dimulai.